wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala lana as-sihha wal 'afiyah fi masalih dunyana wa akhiratina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, kita ngaji sampai halaman 21. Bismillahirrahmanirrahim. Tanawwa'at ajnasul a'mali li tanawwu'i walidatil ahwali. Kita niatkan ngaji ini di hati kita masing-masing, dilafalkan. Mari bismillahirrahmanirrahim. Sampai lafalkan niat sampean. Bibarakati thalabil ilmi, dengan berkah thalabul ilmi. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, sedangkan ngaji ini bagian daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam kitab Bulughul Hadis, ya, sama dengan sholat 1000 rakaat. Dalam kitab Bulughul Hadis sama dengan sholat 1000 rakaat. Sekarang ngaji itu tidak hati-hati, karena sekarang ini ya di shooting, ya ada Zoom, ya nanti diabadikan gitu. Tadi ngaji ini tidak bisa hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Tanawwa'at ajnasul a'mali li tanawwu'i walidatil ahwali. Beraneka ragam jenis amal perbuatan, karena macam-macam pula pemberian karunia Allah yang diberikan kepada hambanya. Abdun ini semua, bukan hanya malaikat, bukan hanya manusia. Semua ini adalah abdun, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Tambil Ghafilin itu malaikat ini ada yang amalannya itu sujud saja. Ya, dia bertasbih, sujud saja. Ada ribuan malaikat itu amalannya itu rukuk saja. Ada ribuan malaikat itu amalannya itu, ya, itu hanya berdiri saja. Ada yang tasahud saja. Itu dalam kitab Tambil Ghafilin. Nah, amalan malaikat itu bermacam-macam. Tanawwa'at ajnasul a'mali. Tanawwa'at ajnasul a'mali. Bermacam-macam jenis amal perbuatan makhluk, ya. Litanawwu'i walidati, karena bermacam-macam pula pemberian karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada hambanya. Nah, amalan malaikat itu yang berbentuk tasawuf saja, berbentuk berdiri saja, berbentuk rukuk saja, berbentuk sujud saja, dan seterusnya. Itu
yang dijalankan oleh umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sholat itu diantaranya adalah amalan para malaikat, yang mana malaikat itu hanya satu bentuk saja, sedangkan itu diberikan kepada kita semua, yaitu umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu bentuk beberapa malaikat. Amalan malaikat, ya, di samping itu ada yang nanti itu sekarang belum ada tugas, karena tugasnya itu meniup trompet. Nah, sekarang ini belum. Lalu malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini tugasnya kayak sudah selesai. Karena apa? Karena wahyu sudah tidak turun. Sedangkan ilham tidak dibawa oleh malaikat. Bilhabil malaikatil muqarrabin, itu ya ilham. Nah, lalu apa yang dikerjakan oleh malaikat Jibril? Karena malaikat Jibril itu membawa wahyu. Yang dikerjakan malaikat Jibril adalah bersolawat. Karena innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sama, seluruh malaikat bersolawat. Nah, sekarang litanawwi walitatil ahwali, ya. Allah yang memberikan kepada hambanya macam-macam tanawwu, macam-macam bentuk ketakwaan, macam-macam bentuk amal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sama. Bagaimana amalnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam membangun kesabaran terhadap saudara-saudaranya, dan itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha as-sabir itu berhubungan dengan keluarganya, orang yang dekat dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam, termasuk Sayyidatina Zulaikha dan seterusnya. Bagaimana sabarnya Nabi Allah Musa alaihissalam? Nabi Allah Musa dengan Fir'aun itu tidak bisa apa-apa, karena Fir'aun itu sangat berjasa dengan Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa tahu ibunya itu menyusui Nabi Allah Musa dan dibayar oleh Fir'aun. Terus dan Fir'aun itu memanjakan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Dan Fir'aun tahu itu suatu ikatan manusia yang kuat, ya. Karena Fir'aun itu ngomong Nabi Allah Musa, dan Fir'aun tidak nurut sama Nabi Allah Musa. Bahkan Fir'aun itu berlebihan, mengaku Tuhan. Nah, di dalam kitab Nusatul Majalis, tatkala Fir'aun itu mengaku Tuhan, itu tahu-tahu di dalam kamar itu ada orang masuk. Fir'aun itu sempat kaget. Loh, sapa kon? Terus Fir'aun itu yang ditanya Fir'aun tadi itu menjawab, sapa kon? Aku tak, iblis, gitu. Wah, ini pintunya itu berlapis-lapis, dan yang menjaga itu komplit. Kok iki sok mlebu, kok jebul ya belum masuk ana pangeran ku kaget. Apa niku pangeran jadi iblis takon maneh. Lho, lapo kon niku ngaku pangeran niku? Wa ana boroming kasinan. Lapo sampeyan ngaku pangeran niku? Wong aku lho luwih senior. Itu kata iblis. Iblis itu senior tapi gak ngaku pangeran. Tapi Fir'aun itu gak senior ngaku pangeran. Nah ini, loh, orang yang seperti ini terus sangat gati dengan Nabi Allah Musa alaihissalam.
Sehingga Nabiullah Musa alaihissalam itu tidak bisa berhadapan dengan Fir'aun, itu tidak bisa. Ya, menyampaikan ayat, mari ngono nyingkri, menyampaikan ayat, nyingkri, itu aja. Terus Nabiullah Musa didu dengan orang-orang ahli sihir, malah orang-orang sihir itu beriman. Harapannya itu tidak begitu. Akhirnya mereka iman kepada Nabiullah Musa dan Nabiullah Harun alaihissalam. Mereka bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Musa Rasulullah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan bentuk amalan Nabiullah Musa alaihissalam. Sehingga Nabiullah Musa alaihissalam itu bukan kok tidak berani dengan Fir'aun. Tatkala Fir'aun itu mengejar-ngejar Nabiullah Musa, Nabiullah Musa harus mengali aja, tidak bisa berhadapan dengan orang yang pernah membesarkan dia, tidak bisa berhadapan dengan orang yang pernah, ya, secara manusiawi jasa kepada dia. Akhirnya Nabiullah Musa alaihissalam minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus meneruskan perjalanan. Dia minta laut itu bisa nyebrang. Akhirnya Nabiullah Musa alaihissalam itu laut pecah dan Nabiullah Musa menyeberang. Dia memang berhadapan dengan orang yang pernah berbaik kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Dan menyeberangnya Nabiullah Musa itu yang saya lihat itu sudah salah kaprah. Di Saudi itu kalau sudah di Laut Merah, ini tempat nyebrangnya Nabiullah Musa alaihissalam itu tidak ada. Ya. Saya baca kitabnya Syekh Syauqi Abi Khalil dan itu guru saya. Dan tafsir yang paling akhir itu tafsir muncul yang paling akhir itu tafsirnya Syekh Syauqi Abi Khalil. Itu namanya Atnasul Quran. Nah, itu tafsirnya itu namanya Atnasul Quran. Nah, itu Nabiullah Musa alaihissalam itu nyebrang itu di Laut Hitam, bukan di Laut Merah. Di Laut Hitam yang arahnya ke Palestina. Terus nyebrangnya itu nekuk begini, bukan nyebrang begini, bukan nekuk begini. Petanya itu nekuk gini. Dari sini Skandaria itu nekuk gini menuju Palestina. Di Masjidil Aqsa. Itu kitab yang saya baca di kitabnya Syekh Syauqi Abi Khalil. Nah, karena Nabiullah Musa itu tujuannya tidak ke Jeddah dan tidak ke Mekah. Itu Nabiullah Musa itu ya diantaranya litanawwu'i waridatil ahwali. Ya, macam-macam ya litanawwu'i krono beda-beda ini ya, yang diberikan tingkah kepada makhluknya. Itu bentuk amalan Nabiullah Musa alaihissalam. Itu dan akhirnya Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk-bentuk amalan-amalan ya tanawwa'at ajnasul a'mali li tanawwu'i waridatil ahwali. Oleh karena itu Nabi Musa itu disuruh seperti Nabi Khidir ya tidak bisa, tidak terbukti. Kemudian Nabiullah Ayub ya berbeda lagi bentuknya. Bentuknya ya ahwal litanawu'i wa lidatil ahwali ya sudah, kalau tauhidnya sama. Nah, itu yang Nabiullah Musa bentuknya seperti itu, yang Nabiullah Ayub ya bentuknya ya hidupnya itu di beluduan. Beluduan itu apa ya? Ya pasir itu. Dan itu kalau saya dengarkan ngaji di Mekah itu 12 tahun.
Tapi kitab yang saya baca di kitab Ma'asobak itu 7 tahun. 7 tahun di pasir beruduan. Dan istrinya yang mencarikan makan. Dan istrinya itu wibawa. Cantiknya sama wibawanya itu lebih tinggi wibawanya. Sayyidatina Khadidah itu cantiknya dengan wibawanya itu lebih tinggi wibawanya. Sehingga kemana beliau pergi itu selamat. Tapi kalau dibalik, kasuro ayu wendel, waduh. Ya, kemungkinan juga selamat. Ini. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanawwa'at ajnasul a'mal li tanawwu'i waridatil aqwali, sama. Ya ini ada sama. Ono yai ku ya torekot, ya militan, ya muruk, ya ngaji, terutama di desa-desa ya. Tapi tidak bisa haji. Haji tidak bisa. Ya memang itu disetting Allah seperti itu. Ono sing ya kiai ini ku model urang-urang ya. Ya pokoknya ngelakoni syariat mulai. Ono sing bal-bal iso haji. Ono sing gak ngono. Ono sing kalau di hadapan mik itu tidak bisa. Ngomong di hadapan mik itu gak bisa. Tapi tulisannya bagus. Dan karangannya banyak. Nah ini amalan-amalan tidak bisa sama. Oleh karena itu ini adalah kehidupan dunia dan dunia itu menjadi hidup. Tapi ini kan sama, yo mungkin ini sama. Jadi para jamaah ingin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nek bumbune iku iki ditambah keluar dadi niku rawon. Nek bumbu iki kali keluar dadi niku mang bakso. Misalnya seperti itu. Jadi kiai pun amalannya tidak ada yang sama. Terus nabi pun ya amalannya tidak ada yang sama. Ini kalimatnya seperti itu. Tanawwa'at ajnasul a'mali li tanawwu'i wa ridadil akhlaq. Tadi mulai jam berapa tadi? Oh, tadi mulai 9:30. Oleh 10 menit. Kak kepingin nang mari ya, cuman ya takon aja. Al-a'malu suratun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril akhlaqi fiha. Amal perbuatan itu sebagai kerangka yang tegak. Sedang rohnya ialah terdapatnya rahasia ikhlas dalam amal perbuatan itu. Jadi amalan zahir ini, amal perbuatan itu sebagai kerangka yang dekat. Sekarang misalnya orang syahadat. Syahadat ini tatkala orang itu mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka seluruh syariat itu sudah berlaku bagi orang yang syahadat tadi itu. Menurut manusia dan menurut Allah. Menurut manusia itu maksudnya begini. Misalnya nyuri itu ya, kalau menurut Al-Quran ya wasariqatu wa yaqta'u aydiyahuma, ya orang yang mencuri dan orang yang mencuri, laki-laki mencuri dan perempuan mencuri itu tangannya dipotong karena dia sudah syahadat. Dan di dalam hukum
Islam. Nah, kemudian bagaimana kalau ada orang itu syahadat, ya, di sini tuh ini materi besok khutbah di ETS, nah, tulis di sini, karena khutbah di ETS itu ada materinya, Besok saya itu tentang syahadat. Nah, bagaimana kalau ada orang itu syahadat, tapi syahadatnya itu di hati, ya, maka dia menurut Allah dia Islam, menurut Allah. Karena saya baca satu kitab, Sayyidina Abbas itu waktu nungguin Sayyidina Abi Thalib radhiyallahu anhu, itu Rasulullah itu menuntut syahadat pada Abu Thalib. Dan setelah menuntut syahadat pada Abu Thalib tidak bergumam. Nah, dan karena Rasulullah itu berdiri dan Sayyidina Abbas itu masih tetap di situ, itu Sayyidina Abbas itu berkata kepada Rasulullah, ini loh paman sampean bersyahadat. Ini loh paman sampean bersyahadat. Itu kitabnya itu pernah saya ngaji sama Habib Taufik itu, saya padahal kepada Sayyidina Ali, juga padahal kepada Sayyidina Abi Thalib, karena kitab itu. Katanya Sayyidina Abbas, Rasulullah, ini loh Abu Thalib itu bersyahadat. Nah, ini jawabnya Rasulullah itu begini, aku gak kerungu. Itu jawabnya, aku gak kerungu. Sayyidina Abbas memberitahu, tapi jawabnya Rasulullah, aku gak kerungu. Bukan kau ingkar, tapi aku gak kerungu. Tapi kalau dalam Al-Quran, ya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Jadi man yang pertama itu adalah Sayyidina Abbas yang pernah memerangi Rasulullah, malah imannya lebih dulu. Terus man yang satunya dalam tafsir Jalalain itu adalah Sayyidina Abi Thalib. Nah, itu dalam tafsir Jalalain. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini amal perbuatan itu sebagai kerangka yang dekat. Tidak dinilai, ya, kalau orang tidak sadar. Kalau sadar sudah masuk dalam penilaian. Sedangkan roh jiwanya ialah terdapat rahasia ikhlas ketulusan dalam amal perbuatannya. Gini, ikhlas itu cirinya itu senang. Saya ulang ya, karena ikhlas itu amalan hati. Nah, amalan hati ini amalan yang apa? Saya dengarkan di YouTube itu, ya pokoknya ikhlas itu kangketen. Nah, katanya itu. Pokoknya wis seperti orang sedekah, plung, wis kangketen lali dengan amalannya. Tapi sebagian ulama enggak. Yang namanya ikhlas itu senang. Sehingga tidak sedikit Rasulullah itu setelah sholat berrokaat, karena beliau itu senang kalau sholat, karena senang ingin terulang, senang ingin terulang, dan itu adalah patokan ikhlas. Dan senang itu amalan hati. Saya ulang, senang itu amalan hati, jiwa. Wones jiwa senang, hati senang, itu tidak ada kepayahan. Saya ulang ya, wones senang itu membuat itu kepayahan. Contohnya kemantanannya, mantannya itu senang, balik ngelilir aja, ngelilir lapo-lapo mana, balik senang. Gue pegel ngelilir mana, lapo-lapo mana. Jadi itu tanda-tanda ikhlas. Tapi kalau ikhlas itu tidak ada kesenangan, ya wes
Mari kalau apa mana? Nyingkur kalau apa mana? Nyingkur. Para jamaah dulu itu nyingkur dalam ngentut, nah ses. Dulu itu kemanten apa jenenge ya tokoh agama kawin niku oleh aku kawin aku sing milihno akhirnya dibelino baru dibelino terus ini anak bertiga yang laki-laki istri pertama istri kedua ini santrinya gitu dibelino ambil punya ini terus membuntut sama pembuntut iki kon yo sing jaran sing kok tuwa kon yo boten basin ini mosok itu juga basin ya itu juga basin ini malah terus ilmu terkait no nah sing kok nombi kan dulu santrinya sing betul iki ngaku sakno disenen itu sakno kasihan mboten niku wau sing entut kula mangkane ambut duren iki keikhlasan iki sedher-sedher mangkane ambut duren keikhlasan iki. Jadi ikhlas itu senang ya, senang. Nah itu mau yang ngarapno ati mah. Mbok tuwe loro ati. Omang ngarani aku pasin-pasin. Nani sing bono ngaku makane ambut duren. Nah iya. Itu. Kliwat itu. Ikhlas kliwat itu. Ini para jamaah itu zaman dia ngantuk ahiku. Sebetulnya aku ya kau no, mosok ya mosok toko aku mau ibu muniku. Acan dia kau no, ono biar ni ngoten ya itu. Niki temenan niki. Ya ini niku sami kali jeneng kula, Yai Yusuf. Tapi sanes kula. Waktu itu kula SD kelas 4. Sabar tiyang niku. Mboten duwe. Dadi lampu iki nek digawa memburi kene peteng. Kurang jeding peteng kabeh ya, mus itu. Nek kurang jeding peteng kabeh. Mulai dhewe ngombe nang tengah sing padang yang tengah tok. Dadi gombrene ya kiri padang. Ono peteng. Niku lampu mpliru. Beli tahun sebelum tahun 74. Karena tahun 74 itu listrik sudah masuk di Indrasuma sudah masuk. Sebelum tahun itu. Niku. Nah itu kalau murid telaten. Wa kana Allahu sing diuru iku wah kana baleni maneh wa kana Allahu delok ya di sini mari delok terus dirokno wah kana bung pengai aja tau-tau aku iku dia tidak tahu saya Madura apa Jawa tidak tahu, cuman logatnya itu Madura. Logatnya itu Madura, tapi saya tidak tahu. Mungkin pernah hidup di Madura atau apa tidak tahu saya. Wa kana Allahu wa ula betul ya. Wa kana Allahu wa kana nuk itu nyoblang akhirnya gue tinggal satu. Akhirnya gue cari ini hari rumah
pun yai mboten nate wakana mawon. Lah iso. Ya apa? Mumpun yai mboten nate wakana mawon. Iso ngono. Itu ligu-ligunya di pesantren itu. Muridnya itu akhir-akhir itu muridnya itu banyak kan mahasiswa itu. Termasuk ya itu, ya ada yang jadi menteri juga. Murid itu ada yang jadi menteri. Kon tadi apa iki? Terus menteri yai. Oh mantri, nyuntik niku. Kan dulu yang nyuntik namanya mantri dulu itu. Mantri itu nyuntik itu. Jadi terus ini bakasan ikhlas ya, bakasan ikhlas. Terus itu buntut. Nah ini duduk bapentut di bab ikhlas itu. Buntut. Iki karena nguras cerai. Iki itu desa apa iki? Kula boten sembarang biaya. Ya, plakate Madura tapi kuwi Madura. Mungkin tahu nek Madura ora gak ngerti. Nah, terus sapa sing ngentut iki karena nguras WC. Dulu kalau nguras WC itu dengan dipikul gini, enggak pakai gesel. Nah. Sapa sing ngentut iki? Jawab sesuai. Mau ditakoni terus jawab. Nek entut kula kirang basin yai. Lho. Iki wong loro tok. Sekarang ngarani aku. Ngarani aku. Tapi ya ndak dibuntu gini. Kalau kita kan mestinya buntu terus metu kan jadi ya di situ terus di situ. Ngerasa nuntut basin itu gitu ya. Ambil tentunya jadi bingung ini. Ayo siapa sih ngentut? Pancet. Ngarani yai ini tapi dengan bahasa diplomatik. Nanti itu kalau kira bahasin yai. Mak sambil korban ngarani aku. Tapi untuk yai itu jadi hiburan. Sambil dulu, ngarani aku sambil dulu. Padahal tidak sambil kenal, tidak disambil. Akhirnya aku ngentut sedikit yai. Ya Pak, iki apa sing ngentut? Sedikit. Iku ya apa sing ngentut? Tapi tetap diurut. Itu tetap diurut. Akhirnya wong kan kipas angin kan apa ya? Iku ya akhirnya tadi hiburan. Durung kan ngaji ngono iku diceluk. Kabeh gak diceluk. Lan, namanya Tilan. Lan, nggih yai. On kok ngaji karya ya. Nggih yai. Tadi ngaji gilir, dia ngaji paling akhir. Aku udah kontuti yo. Yainya itu senyum. Aku udah kontuti yo. Itu kalau tidak ikhlas tidak bisa itu nyandek itu. Nah itu dituti santri ini gue seneng aja. Jadi para jamaah yang dimulakan Allah senang, ya senang. Mengapa dia senang? Karena cara berpikirnya itu benar. Cara berpikirnya itu satu. Aku muru iki kepentingane rohku dewi. Itu kepentingan santriku, kepentingannya rohku dewi. Nah ini muruk kitab gede apa dari ikhlasi. Muruk kitab cilik ya apa dari ikhlasi. Muruk wong ewon ribuan yang diuruk ya apa dari ikhlasi. Muruk wong situ sing diuruk wong situ iku apa jare ikhlas. Jadi selamat Gusti Allah nggih patokan ikhlas. Nek patokan iku pondok gede, sulit. Patokan iku parameternya maksudnya, parameternya santri akeh baru diterima. Parameternya kita besar baru diterima, sulit. Selamat pangeran iku nggawe ukuran hati, nggawe ukuran jiwa.
sedang ruh jiwanya ialah terdapat rahasia ikhlas. Nah, rahasia ikhlas itu bukan tidak belajar. Ikhlas itu harus belajar dengan berpikir yang benar. Iya, aku iki sing tak uruk iki ya wis ngene iki. Wis gak apa-apa, alhamdulillah ono sing tak uruk. Nah, niki. Jadi para jamaah dengan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ikhlas itu harus dibangun. Dan patokan yang paling gampang kita membangun senang. Itu ya sudah tua. Orangnya itu sudah tua. Ya sudah berumur lah. Itu sehari itu umroh 3 kali. Karena dia bisa membangun senang, bisa membangun jiwa, bisa membangun ikhlas. Sehingga di Mekah selama 6 hari itu sehari itu umroh 3 kali. Berarti dapat umroh 6 kali 3. Berapa itu? Berapa? 6 kali 3, 18 kali. Karena dia bisa membangun ikhlas. Nah, kalau kita sudah terbiasa membangun ikhlas, sholat kita membangun ikhlas, nah, itu ya akan berlama-lama. Karena membangun senang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus dipelajari. Wis, seandainya kesusu, kali ngomong hati. Hati ngomong itu tidak dihitung batal. Nah, batalnya ya ngentut, batalnya itu aurat tersingkap, batalnya itu ngomong, batalnya itu ngumpet permen. Nah, baik, ono sisai permen, ono sisai selilit daging, kira-kira terus baru kecapi, itu kan batal, batal. Nah, ini enggak. Jadi ngomongnya hati itu membangun itu tidak apa-apa. Misalnya sholat punya kesusu, kenapa kesusu? Bung Maria bukan lapo-lapo. Nah, akhirnya tenang, sholatnya itu tenang. Gitu. Jadi para jamaah membangun ikhlas dan belajar ikhlas itu artinya belajar senang. Paling gampang patokannya itu belajar senang. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, para nabi itu ya tidak selamat. Ya, tapi ada nabi yang tidak selamat. Contoh Nabiullah Zakaria. Ya, itu dipotong. Contoh Nabiullah Jarjis. Nabiullah Jarjis itu dipotong hidup lagi. Itu ya selam fisiknya, maksudnya fisiknya. Kalau amalannya amalan selamat, fisiknya maksudnya. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan hidup ini sudah jadi. Nah, hidup ini sudah jadi. Yo sing didadekno koyo aku iki wis dadi ngene iki, sing didadekno koyo ngono iku ya wis dadi ngono iku, tapi ikhtiar itu tetap kita disuruh ikhtiar. Nah, kemarin itu al-ikhtiaru badal ikhtiar. Walaupun kita meyakini ikhtiar kita ini hanyalah perintah, diperintahkan ikhtiar. Ketentuannya tetap Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutannya keikhlasan ini ya. Keikhlasan seseorang dalam amal perbuatannya menurut tingkat kedudukannya. Maka keikhlasan orang abror apabila amal perbuatan itu telah bersih dari riya, yang jelas maupun yang samar. Sedang tujuan amal perbuatan mereka selalu hanya pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada hambanya yang ikhlas. Dan ini terambil dari ayat iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah dan tiada kami mempersuruhkan engkau dalam ibadahku. Ini kepada sesuatu yang lain. Jadi hanya kepada pemilik, gak ada ngelirik sing diduweni. Saya ulang ya, hanya kepada pemilik, gak ada ngelirik sing diduweni. Sampean punya tamu misalnya ya, tamu ini tamu
tamu yang akan meminang anak sampean. Misalnya ini tamu itu yang satunya ini tawajuh, konsentrasi kepada pemilik rumah ini. Nah, masuk dalam rumah, terus tawajuh, konsentrasi kepada pemilik rumah. Itu pemilik rumahnya itu senang. Nah, karena orang ini tawajuh, dia ngomong tawajuh, konsentrasi menghadap kepada pemilik. Terus orang tamu mana itu gak konsentrasi, gak tawajuh, melirik ono. Iki pemilik rumah, melirik ono. Gak ngomong di rumah ini. Tidak ngomong mana, delok sing kono mana. Sing duwe omah iku geding. Walaupun tidak geding ya, tapi wong iki kok lirik kono. Dia ngomong dengan nah ini. Jadi pada jamaah yang dimuliakan Allah SWT, iya karena butuh kepadamu saya menyuka. Sudah. Kadek delok yang dimiliki pemilik. Artinya apa? Wis kadek delok neraka. Artinya apa? Wis kadek delok swarga. Gusti Allah itu nggawe swarga yo gak ngelirik swarga, nggawe neraka yo gak kiri-kiri kambe neraka. Wis langsung iya karena bodoh. Nah ini yang dimaksud di situ. Terus ria ini pamer, ngerosok api, ini amalan hati. Kalau memang ini diartikan luar, maka tidak ada musabaqah tilawatil Quran. Wong musabaqah tilawatil Quran itu enak-enakan, api-apian, ya, nomor-nomoran. Nah ini penggawaian hati, tak apa-apa. Jadi ketika sampean itu mau amal. Ini ono wong neke duit 50. Sampean nabi amal 1 juta. Terus sampean hati sampean ngene. Wah, aku iku ulang disangkono riya. Wis gak terus. Saya ketaya. Itu takut riya itu malah menghancurkan amal yang baik. Wis, aku gak dengar-dengar di mulut. Pokoknya aku ngelboro duit belum berhasil ya, memasukkan amal yang lebih besar. Tapi dia kan ada berdiri ya, uding ini. Ya. Itu iblis itu ngeriwui supaya kita itu tidak menjadi amal gara-gara takut riya. Lalu bagaimana? Lalu kita tidak membahas, kita tidak mempedulikan itu. Yang penting aku amal. Nah itu proses nanti. Prosesnya itu alhamdulillah bungal bodoh dulu 1 juta. Itu proses. Aku riya iku wis mlebu 1 juta, gak riya iku wis mlebu 1 juta. Wis seneng aku duitku mlebu 1 juta. Itu selesai. Nah, amalan-amalan kita ya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap kita menjalankan perintah. Wis. Karena ada orang ditanya enak di dikai swarga ambil dikai amalan sembahyang. Jawabnya di amalan sholat. Karena sholat itu menghadap kepada pemilik. Surga itu materi. Dan kalau sudah dekat dengan pemilik, apa yang tidak diberikan? Sudah dekat. Bahasa sekarang itu lobby. Itu lobby. Nah, lobby itu ujung-ujungnya ya kenikmatan nantinya itu. Karena yang di lobby itu penguasa. Itu bahasa sekarang.
Tapi bahasa kita tidak. Kita nurut sama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam Al-Qur'an, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah senang pada orang-orang yang baik. Lalu baik pada siapa? Ya baik pada Allah. Pada siapa? Kepada makhluknya Allah. Dalam kitab Tabligh Wabirin itu nanti ya Allah itu setelah ini planet itu dirubah magnetnya, lalu minus itu dikenakan kemiti, tahu kemiti ya? Minus kenakan kemiti itu kan kalau sambarannya itu didekatkan, kemitinya itu kan mundur, dekatkan lagi, mundur lagi, dan jaraknya tetap sama. Nah, planet-planet itu ada daya itu, sehingga jaraknya bulan, jaraknya matahari, jaraknya planet lain itu masih sama. Nah, nanti oleh Allah Subhanahu wa taala itu dirubah, dan yang merubah itu ditugaskan yaitu malaikat Israfil, sehingga planet-planet ini bertabrakan, semua hancur dan dihidupkan lagi. Allah membuat alam, ya, membuat tempat yang namanya mahsyar. Setelah mahsyar ini sudah, mahsyar itu gak ono jeblongane, yo gak ono unduk-undukane. Datar. Seluruh makhluk yang ada di langit, malaikat muduna. Makhluk yang ada di langit ke satu turun. Lalu mereka berbaris. Malaikat, seluruh makhluk yang ada di langit kedua turun. Semua turun di mahsyar. Dan semua makhluk manusia ini mulai Nabi Adam alaihissalam itu ditaruh di situ, dan dalam keadaan telanjang, sehingga Sayyidina Aisyah itu malu, nangis. Nah, dalam kitab itu disebutkan nangis, susah. Kulo isin Rasulullah. Terus Rasulullah itu memegang pundaknya Nyai Aisyah dengan mengatakan ya Abul Quhafa, maksudnya berbakar. Nanti di mahsyar itu semua itu pandangannya itu ke arah atas. Nah ini, kemudian Allah itu memanggil, ya, dengan disebut kalimatnya nada yunadi, nada munadi. Manggilan makhluk, ya, nada munadi. Itu petugas dari Allah Subhanahu wa taala memanggil memanggil seseorang pada seseorang. Memanggilnya itu ditanya, kon tahu ngeleki wong iko, ganjaranmu tak kena wong iko. Kon ngeleki wong iko, ganjaranmu tak kena wong iko. Kon ngeleki wong iko, ganjaranmu tak kena wong iko. Sampai wong ganjaran gak duit teh, ganjaran teh. Nah ini innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu senang pada orang-orang yang baik, baik kepada Allah dan baik kepada makhluknya Allah. Dan ini sebelum dihisab itu dalam kitab Tabligh Wabirin itu sampai wong iki gak duwe kapian. Begitu gak duwe kapian, tapi beti tete ya, bahasa Surabaya, beti tete ku si ono. Usile nang wong ku si ono, sing gak ono nggone. Usil tapi gak ono nggone. Wis. Akhirnya wis ganjaranmu wis entek. Wis gesuk lagi nang kon gak duwe ganjaran. Saat iki kon sing tau ngeleki wong iko, eleke wong iko lagi nek kon. Dosane wong iko lagi nek kon, dosane wong iko lagi nek kon, dosane wong iko lagi nek kon. Dan sing asale duwe ganjaran entek. Sing asale gak duwe dosa tambah akeh. Karena apa? Karena dia tidak muhsinin sesama makhluk Allah. Itu dalam kitab Tabligh Wabirin, dan itu dipelajari di pondok-pondok, dan percetakannya tetap masih nyetak.
Kalau begitu salah, kita begitu salah, sudah akan dicetak dan akan dituntut oleh organisasi-organisasi. Dari para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dulu waktu zaman Abuya Kiai Uliauddin itu mengumpulkan tanda tangan, ya, kemudian diberikan kepada Menteri Dignas waktu itu Fuad Hasan supaya ya memohon, kita ini memohon supaya dari TK sampai seterusnya itu berpakaian sopan, dan itu dikabulkan oleh Menteri Fuad Hasan. Itu cara. Kita itu minta kok, minta ya akhlakul karimah. Kan jahlu ya tetap akhlakul karimah. Mosok jahlu itu ke akhlakul karimah, jahlu itu mentah-mentah. Masjid ke masjid dari WI. Pak, semen suki, ci. Semen ya, semen, kurung tak? Kurung tak? Perempuan sak ya. Iki bangun masjid itu kayak ibadah, ngerti? Tak diwehi. Tak ngerti, tak wehi bono. Yang namanya minta itu ya dengan akhlakul karimah. Tidak minta pun ya dengan akhlakul karimah, dengan proses yang benar. Nah, tapi kalau kita itu hubungan pribadi atau hubungan yang tidak pribadi, kalau tidak berakhlak dan menyakitkan, nah itu ganjarannya itu dikait wong. Ganjaran tak kena itu, ganjaran tak kena itu, ganjaran tak kena itu. Karena itu innallaha yuhibbul muhsinin itu baik kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini mangan iwak pindang. Wis ana kucing delok ngeong delok. Ngono yo mangan ambil kucing didelok dhewe. Trotoar pecekat kucing. Lah ujar orang dasar api kan. Ya dasar iki lho Kak Brotowian ya. Ada sahabat itu ngasih minum anjing, dan anjing itu memang butuh minum. Katanya Rasulullah ini bisa mengantarkan ke surga. Ada perempuan itu bercincang kucing, sehingga kucing itu tidak bisa mencari makan dari hasis, maka itu bisa mengantar ke neraka. Jadi para jamaah, ya, innallaha yuhibbul muhsinin, Allah senang pada orang-orang yang baik. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini kelanjutannya, adapun keikhlasan orang-orang muqarrabin, dan itu keikhlasan orang-orang yang dinamakan abror. Orang-orang yang muqarrabin dekat ialah menerapkan pengertian la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dengan pertolongan langsung dari Allah. Tiada daya kekuatan sendiri, perbuatan semata-mata karunia Allah kepadanya. Sebab Allah lah yang memberi hidayah taufik. Ini terambil dari ayat iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami mengharap bantuan pertolongan. Nah, ini di sini disebutkan ya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang muqarrabin. Artinya begini. Artinya kita sholat tidak bisa mengakui sholat. Tidak bisa mengakui bahwa saya ini adalah sholat saya. Kita ngasih uang ya kepada si A, pengemis. Kita tidak bisa mengakui bahwa inilah saya. Sudah. Kita bisa membantu di masjid. Nah, kita tidak bisa mengakui bahwa ini adalah saya. Karena apa? Karena sudah ada kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada pergerakan, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi seluruh pergerakan itu sudah pertolongan Allah. Tidak ada pergerakan yang tidak pertolongan Allah. Ada anak itu ya,
teman saya dia hafal Quran. Hafal Quran. Tatkala ngimami subuh itu tidak bunyi. Tatkala ngimami subuh itu tidak bunyi. Sudah. Setelah itu ditanya, sampean tak bunyi Fatihah tadi itu, nggak ngerti. Padahal hafal Quran. Ya, memang itu disinyalir stroke yang berhubungan dengan memori. Tapi biasa, bisa aktivitas. Tapi Fatihah itu lupa. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kita ini yang tingkatan yang kedua yaitu muqarrabin. Muqarrabin ini tidak bisa mengakui amalan-amalan yang baik darinya. Nah, kalimatnya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya ya, untuk mengelakkan dan tiada kekuatan untuk berbuat apapun kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sholat Allahu Akbar tidak bisa mengatakan saya. Kita memberi uang tidak bisa mengatakan saya. Karena kalimatnya kalau kekuatan, kalau daya, kalau kekuatan kecuali pertolongan Allah. Kekuatan apa? Kekuatan hati. Kekuatan apa? Kekuatan tangan untuk memberi. Dan selanjutnya. Nah, ini adalah orang-orang yang muqarrabin. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimatnya pendek tapi itu akan menghapus anania. Anania itu keakuan. Saya ulang ya. Anania itu, kalimat anania itu keakuan. Oh, bangunan ini kalau aku ya kata hati. Nah, itu akhirnya hati di situ itu tidak ada. Ya benar. Mune panitia bangunan masjid itu ya ojo wong sing gak duwe kabeh di muni guru kudu ana wong sugih, kudu ana wong gak duwe ini. Nah, kuli-kuli itu dari orang yang tidak punya. Kudu ana wong cerdas. Gambarnya itu dari orang yang cerdas. Ya, kebersamaan. Kemudian selanjutnya itfin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nataiju. Artinya tanamlah dirimu dalam tanah kerendahan. Sebab tiap sesuatu yang tumbuh tetapi tidak ditanam, maka tidak sempurna hasil buahnya. Para jamaah, ini itfin wujud, tapi itu tidak ada anania. Dirinya itu tidak anania. Anania itu aku, lah itu tidak boleh. Karena itu waktu Surabaya ini tatkala sudah perang 10 November, itu sulit mencari yang pahlawan, itu sulit. Anania ya, mencari pahlawan itu sulit. Sopo iki wong kabeh gumelok. Ada orang Bungkul situ. Waktu mau dibangun Bungkul itu, saya itu diundang. Karena di situ ada salah satu saudaranya Said Ali Aswar yang masih ada keturunannya. Nah, yang keturunan Bungkul itu ada, tapi tidak saling mengetahui. Nah, kemudian ada tokoh masyarakat Bungkul situ datang. Ya, di antara juru kuncinya. Saya tanya, "Sampeyan kenal Mas Surem?" "Oh, kenal, Bu. Emang kula tawuran." "Tawuran apa, Pak?" "Tawuran 10 November." Ya, tahu 10 November itu tawuran. Kula tawuran. Kali Mas Muhammad Marzuki Tepang. Kali Mas Hajir Tepang itu nggih kula tawuran sedaya niku. Tawuran lawan India, kula niku tawuran ngarane Gurkha itu India ya.
Terus saya tanya, sampeyan niku terus dadi apa mari tahu ukuran niku? Dulu itu kan supaya negara ini eksis menjadi negara, itu kan ono tentara, mosok negara baru tentara. Nah, jadi tentara itu saono sampeyan dadi apa? Kula niku sing dituding kali komandan kula niku Mas Sabit barang niku, Mas Sabit Saleh barang niku. Kon dadi angkatan laut ya? Oh nggih Mas, ngono apa angkatan laut? Baru ditulis ngaco. Tapi kula mboten saged nglangi Mas. Itu nglangi. Wong panjenengan tawuran ngene niku. Nah, sing bekas tentara ya memang bisa bedil. Ya, senjata-senjata rampasan itu. Dan dulu pernah dilatih Jepang, ya. Begitu Jepang dibom, nah, negara ini kosong. Kemudian proklamir. Setelah proklamir, Inggris sama sekutu sini mau ngambil Indonesia lagi dengan parameter Surabaya. Akhirnya Surabaya itu memang bahasa tawuran nih, sebagian tawuran, sebagian dia menjadi perang. Karena mereka sebagian pernah dilatih Jepang. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sampai waktu tawuran itu apa? Seneng Mas, tawuran itu loh. Jadi ikhlas. Tawuran ambil umur itu seneng aja. Nah sekarang banyak ayah saya itu dapat keluarga ya. Namanya Abatola. Sama orang tua saya ditaruh di semua, dikawinkan dan punya anak dan disuruh ngajar anak kecil-kecil. Itu namanya Abatola. Dia itu tentara surga. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idfin wujudaka fi ardin kumul. Jadi ini Anania tidak ada. Sehingga pada waktu itu Surabaya ini disebut kota pahlawan. Saya menjadi pahlawan tidak ada. Nah, kemudian setelah merdeka ini beberapa organisasi mengajukan, akhirnya si A menjadi pahlawan, kemudian si B menjadi pahlawan, kemudian zamannya Bung Tomo itu keluarganya Bung Tomo itu ya keponakannya, terus kampung situ itu terus mau minta tanda tangan warga terus semua. Kemudian diajukan, dia tidak bisa karena waktu itu pemerintahnya Golkar dan Bung Tomo ini kampanye P3, tidak bisa. Kemudian lambat laun akhirnya di zaman SBY kemudian Bung Tomo menjadi pahlawan. Nah, tapi waktu kejadian perang tidak ada yang muncul. Idfin wujudak, tidak ada yang muncul. Amalan-amalan yang seperti itu tidak muncul. Para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, tanamlah dirimu dalam tanah kerendahan. Tidak muncul. Sebab tiap sesuatu yang tumbuh tetapi tidak ditanam, maka tidak sempurna hasil buahnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kalimat ini sulit, ya. Karena bahkan ini urusan hati. Jadi, tatkala Anda bisa ngarang kitab, satu contoh, hati ini tidak muncul, tapi di dalam Depkumham itu harus ada pemiliknya. Misalnya kita mengajukan ini karangan siapa, diajukan kepada Depkumham, mesti tanya KTP, ya. Terus setelah diselingi dengan KTP, KSK, setelah diselingi KTP dan KSK, ini didaftarkan di Depkumham. Setelah didaftarkan ke Depkumham, karangan Anda plus KTP plus KSK. Ini diproses. Apa prosesnya? Prosesnya itu ditanyakan di Perpustakaan Nasional Indonesia. Oh, karangan ini tidak ada di sini. Terus ditanyakan ke Perpustakaan Nasional seluruh dunia, nasional Kuwait, nasional Dahran, nasional Syria,
Rusia, ya, terus perpustakaan di kerajaan Saudi, ditanyakan semua. Kalau jawabnya itu sama, bahwa di perpustakaan saya tidak ada buku ini, begitu yang mirip juga tidak ada. Baru muncul namanya, muncul bahwa buku ini adalah karangannya, misalnya saya, buku ini karangannya Mas Yusuf bin Mas Muhajir. Nama muncul tapi hati tidak muncul, itu yang dimaksud. Hati itu tidak, wah, tidak. Hati tidak muncul. Oleh karena itu, Sholawat Badar itu, ya, itu munculnya waktu G30 SPKI. Biasanya kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu kalau baca itu ada fatihahnya kepada pengarangnya. Dari dulu tidak diketahui pengarangnya. Jadi Gus Dur itu memperkirakan di daerah Tuban, di daerah Sedan kampungnya, atau daerah yang ada Yai Pakaldornya itu. Kemudian memperkirakan di Surabaya itu Rasulullah. Ini ada shootingannya ini ya, tidak enak kalau tidak diteruskan. Kemudian Bapak Nur Khodis Majid juga ke Kiai Mas Nur tanya tentang Sholawat Badar. Kemudian sama Kiai Mas Nur disuruh ke saya. Ya, memang di Indrasmo ini ada Sholawat Badar, tapi bunyinya tidak seperti itu. Nah, apakah Sholawat Badar yang beredar itu ringkasan dari Sholawat Badar yang ada di Indrasmo itu? Ya, kita tidak bisa memastikan, tidak tahu. Nah, tahun 2000, sekarang ini 2022 ya, kira-kira 2 tahun yang lalu, tahun 2020 lah, itu Depkumhamnya itu diajukan. Ya, salah satu orang mengajukan ke Depkumham. Nah, itu kalau dalam hadis itu sudah maktub, sudah terputus bertahun-tahun. Jadi yang diajukan itu bisa benar bisa tidak, karena sudah terputus bertahun-tahun. Nah, mungkin orang tersebut itu idfin wujudan, menyembunyikan diri. Yang ada hanya buahnya saja, yang ada hanya Sholawat Badarnya saja. Tapi munculnya Sholawat Badar ini siapa? Ya idfin wujudan. Dia itu di dalam tanah yang tidak kelihatan. Siapa yang akan melihat akar-akarnya pohon itu kemana-kemana, kan tidak tahu. Dan sedangkan penyebab kehidupan itu adalah akar, yang mana akar itu menyerap air, dan air itu bagaikan ilmu. Ini idfin wujudan. Jadi idfin wujudan ini hati yang tidak anania, yang tidak aku. Karena apa? Karena memang pengarang itu harus ditulis kalau masuk ke Depkumham. Seluruh kitab itu ada tulisannya. Imam Bukhari ya Imam Bukhari, Imam Muslim ya Imam Muslim. Ya, Ikhya itu yang ngarang ya Imam Ghazali ya Imam Ghazali. Tapi hatinya itu tetap idfin wujud, dan hatinya itu tidak ada apa-apa, polos. Para jamaah, ini sudah 1 jam. Dan 1 jam ini tidak pakai doa tadi itu ya. Mari sekarang berdoa. Robbi apa? Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rezeki dalam arti yang sangat luas, pemberian Allah yang positif. Bismillahirrahmanirrahim. Warizqan bi bismillahirrahmanirrahim. Warizqan bi bismillahirrahmanirrahim. Warizqan bi bismillahirrahmanirrahim. Warizqan bi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim Warizqan Bismillahirrahmanirrahim Warizqan Bismillahirrahmanirrahim